disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang Terhormat Menteri Hukum dan HAM atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan kepada pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang ini dengan lancar. Terima kasih kepada publik juga yang telah menyampaikan masukan-masukan kepada DPR dan teman-teman wartawan yang selama ini setia mengawal dari awal sampai akhir sehingga rancangan undang-undang ini dapat disahkan menjadi undang-undang. Pasal-pasal KUHP baru yang berpotensi ancam demokrasi dan kriminalisasi. Pasal-pasal ini begitu penuh kontroversi, lalu ada pasal-pasal apa saja? Yuk simak video berikut. Ketentuan pidana tersebut dituangkan dalam pasal 218. Pelaku diancam hukuman 3 tahun penjara. Pasal ini merupakan delik aduan. Pasal 192 KUHP baru menyatakan setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah NKRI jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari NKRI dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 20 tahun. KUHP baru mengatur ancaman pidana bagi penghina lembaga negara seperti DPR hingga Polri. Ketentuan itu tercantum dalam pasal 349. Pasal tersebut merupakan delik aduan. Pada draft terakhir RKUHP per 30 November yang dipublikasi sebelum disahkan jadi undang-undang pada 6 Desember lalu, turut memuat ancaman pidana atau denda bagi penyelenggara demonstrasi tanpa pemberitahuan. Hal itu tertuang dalam pasal 256. KUHP mengatur soal penyiaran, penyebarluasan berita atau pemberitahuan yang diduga bohong. Pasal ini dapat menyasar pers atau pekerja media. KUHP mengatur terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, hukuman pidananya mengalami penurunan. Dalam naskah terbaru, tindak pidana korupsi diatur pada pasal 603. Pada pasal tersebut dijelaskan koruptor paling sedikit dipenjara selama 2 tahun dan maksimal 20 tahun. KUHP baru mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam pasal 413 ayat 1, bagian keempat tentang perzinaan. KUHP baru juga mengancam pidana hingga 4 tahun bagi seseorang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunis, Marxisme, dan Leninisme. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 188 tentang tindak pidana terhadap ideologi negara. Ketentuan itu dituangkan dalam pasal 252 ayat 1. Ancaman hukuman pidana bagi pelaku santet mencapai 1,5 tahun. KUHP baru mengatur pidana untuk orang yang dianggap telah melakukan vandalisme dengan mencoret-coret dinding. Dalam KUHP baru, vandalisme dimasukkan ke dalam bentuk kenakalan. Aturan tentang hukuman mati masih tercantum dalam draft KUHP baru. Pidana mati di KUHP baru diatur di pasal 67, pasal 98, pasal 99, pasal 100,
Pasal 101, serta Pasal 102. KUHP baru juga mengatur soal tindak pidana terhadap hak asasi manusia, HAM, berat. Padahal, tindak pidana itu telah diatur dalam UU 26/2000 tentang pengadilan HAM karena bersifat khusus. KUHP baru mengatur tentang aturan hukum adat atau living law. Ketentuan itu tertuang dalam pasal 2 dan 595. Itulah pasal-pasal KUHP yang penuh dengan kontroversi. Simak di video selanjutnya untuk pembahasan pada poin pasal-pasal KUHP. Jangan lupa like, share video ini dan subscribe channel kami serta bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru.